Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karina Kusumawardhani akan mempresentasikan video tentang praktikum pribadi dengan judul pembuatan minuman probiotik sari buah kurma dengan isolat Lactobacillus casei. Di sini bahan-bahan yang saya gunakan yakni dari yogurt Kin Bulgarian, kemudian bahan utamanya yakni kurma, dan kemudian susu kental manis tanpa lemak. Langkah pertama yakni menuangkan yogurt pada gelas takar berukuran 30 ml. Kemudian dari 30 ml tersebut dituangkan pada gelas pertama. Kemudian langkah selanjutnya yakni menuangkan air pada gelas takar untuk dituangkan pada masing-masing gelas yakni pada 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 3. Untuk gelas 10 pangkat min 2 dituangkan air yang tadi sudah diambil. Kemudian dilanjutkan menuangkan pada gelas terakhir yakni pada gelas 10 pangkat min 3. Dan yang terakhir pada gelas 10 pangkat min 1 dituangkan air dengan ukuran yang sama. Dilakukan pengadukan hingga homogen pada gelas 10 pangkat min 1. Kemudian sampel pada 10 pangkat min 1 diambil menggunakan gelas takar. Kemudian sampel tersebut dimasukkan pada gelas 10 pangkat min 2. Dilanjutkan dengan pengadukan secara homogen dan tercampur pada gelas 10 pangkat min 2. Kemudian dari sampel 10 pangkat min 2 diambil sedikit yang akan dimasukkan ke 10 pangkat min 3. Dari sampel tersebut dimasukkan ke gelas 10 pangkat min 3. Kemudian dilakukan proses yang sama yakni pengadukan hingga homogen. Ini hasil kenampakan dari proses isolat bakteri yang diambil dari yogurt Bulgarian. Dilanjutkan proses pengupasan bahan utama yakni kurma. Dikhususkan pada proses ini yakni membuang biji dan dikhususkan untuk mengambil daging buahnya saja. Dilanjutkan proses penghancuran yakni dengan memasukkan buah kurma ke dalam blender. Kemudian ditambahkan air sedikit supaya penghancuran dalam blender lebih mudah. Kemudian kurma di blender hingga benar-benar halus dan tercampur menjadi larutan. Buah kurma yang sudah dihaluskan kemudian di-blanching. Proses ini bertujuan untuk inaktivasi enzim dan mengurangi jumlah mikroba awal kurang lebih 3 menit dengan suhu konstan yakni 35 derajat Celcius menggunakan termometer untuk mengontrol suhunya sambil terus mengaduknya. Setelah proses blanching, kemudian panci diangkat dan ditambahkan dengan susu skim atau susu kental manis tanpa lemak sebanyak 15 ml. Selanjutnya proses pasteurisasi dengan suhu 85 derajat selama 15 menit. Selanjutnya setelah larutan tersebut dingin, lalu menuangkan sari buah kurma ke dalam 3 gelas dari label 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 3 masing-masing 15 ml ditakar menggunakan gelas takar. Kemudian langkah selanjutnya yakni menutup bagian atas gelas menggunakan plastik dan dikaret untuk meminimalisir kontak mikroba dari luar. Masing-masing gelas memiliki waktu inkubasi yang berbeda yakni pada gelas 10 pangkat 1 12 jam, 10 pangkat min 2 14 jam, 10 pangkat min 3 16 jam dan diinkubasi dalam kulkas. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.